membicarakan orang yang nggak ada di tempat, baik kebaikannya atau keburukannya, itu hukumnya ghibah. Kalau membicarakan orang-orangnya ada, itu namanya pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atiman. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke Masjid Nurul Iman ini, dijamin pula duduknya. Rasul bersabda, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dibukukan Imam Muslim, wa kana salatu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirlahu. Langkah kaki ke masjid yang diniatkan untuk ibadah, maka setiap langkahnya Allah berikan nikmat berupa rahmat. Wa idza qa'ada mafirlahu, dan duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Ini nikmat. Dan hanya orang-orang yang dipilih Allah yang hadir seperti ini. Rasul bersabda lagi, dibukukan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, diletakkan di nomor urut 71 dalam kitab Sahih Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir di majelis. Berarti panjenengan ini pilihan. Ini nikmat. Karena enaknya kalau Sabtu begini, jam-jam segini ini enaknya tawaf di mall. Gak datang ke masjid pengajian. Dan Allah punya janji lagi, nikmat tambahan orang yang mau hadir di majelis seperti ini. Diletakkan di Al-Quran surat 58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila diumumkan ada majelis, lapangkan. Maka siapa yang mendatangi dalam majelis itu, maka semua urusannya dilapangkan Allah. Surat 58 Mujadilah ayat ke-11. Masih ditambah lagi, waladina utu ilma darajat, diangkat derajatnya dengan keilmuan. Ini nikmat. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki, nikmat umur, nikmat kesehatan. Tidak mampu kita menghitung. Dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai hamba itu bersyukur saja.
Justru dengan kita bersyukur nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmat Allah, adabnya sangat pedih. Nikmat Allah ini tiada tara, tidak mampu dihitung. Coba kita main matematika terhadap nikmat Allah, mampu tidak kita? Kira-kira jamaah mar'atus solihah ini ada yang mau nggak? Tani nyalam, meripat, matanya dicongkel, dikasihkan orang, dikasih uang 1 miliar. Ada yang mau? Tidak mau. 10 miliar, 1 triliun, 10 triliun. Sopo sekate nuku? Ada negeri kita. Tuh kan ternyata nikmat mata dibandingkan dengan triliunan jenengan ndak gubris. Berarti nikmat Allah ini tidak bisa dihitung kan? Kira-kira kalau kita nggak punya mata, masih bisa datang ke pengajian nggak? Bisa, dituntun atau didorong. Tapi kalau nggak punya jantung, bisa ke pengajian nggak? Kayaknya ke kuburan kalau nggak punya jantung. Ya, ternyata nikmat Allah begitu luar biasa. Maka kalau kita mensyukuri akan ditambah. Semoga yang hadir di siang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga bisa optimal dalam meneladani beliau. Karena kalau kita nanti mencontoh Rasulullah, nikmat ditambah lagi sama Allah. Jadi kalau kita mencontoh Rasul, nikmat ditambah lagi, terutama 5 hal. Apa itu? Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mencontoh Rasul, nikmatnya ditambah lagi. Apa? Di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan pada hamba-hambaku, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul, apa janji Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Hibbu lo, cinta lo, cinta. Coba saya kasih gambaran dulu cinta ya. Cinta itu yang paling hak itu suami istri, betul? Hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, bantere kuatnya dijaluk gitu. Waktu uang suami saya lembut istri, begitu uang istri banter kuatnya dijaluk gitu. Maka sampaikan kepada suami, jangan gampang pakai uang istri. Dan istri juga harus tegas. Kalau ada suami mau pakai uang istri, tanyakan statusnya. Mas, iki status iki aku sedekah apa jenengan utang gitu. Biasanya suami-suami di Rungkut Harapan ini gengsi kalau disedekah istri, langsung muni utang. Nah, kalau suaminya bilang utang, nah tegakkan Al-Baqarah 282. Kumpulkan anak-anak sambil bilang, perhatian, bapakmu utang. Padahal untuk bisnis ya. Kira-kira 1 pekan kemudian suami ditodong istri. Kata suami, loh, lagi sepekan kok ditagih? Ini bukan nagih mas, ini jatah luluran. Keluar dompetnya. Pekan depan todong lagi. Apa mana ini? Facial keluar. Pekan depan skincare keluar, kan? Pedicure sembarang sak ukur-ukur metu kabeh. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi kalau yang mengeluarkan cinta ini Allah. Sebagaimana janjinya tadi dengan kita mencontoh Rasul, maka
Allah akan mencintai kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kalau sudah Allah mengeluarkan cinta, apa yang bisa kita dapatkan? Diletakkan Allah di surat 65 At-Tolak, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau nanti kita ada kesulitan, apapun itu kesulitannya, dibukakan Allah jalan keluar. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki sama Allah dari arah yang tidak pernah disangka. Kalau kita perhatikan fi'il muta'addinya ini apa? Mudhari'. Kalau mudhari' itu kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Berarti rezeki yang tidak terduga itu tidak cuma sekali, tapi berkelanjutan. Masih di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu wa may yatawaffaq wa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi Allah. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'ati. Dosa dan kesalahannya dihapus sama Allah. Ini pengen dapat seperti ini? Pengen ikuti Rasul Muhammad SAW dalam beribadah, dalam menjalankan syariat, dalam menjaga ukhuwah, dalam berakhlakul karimah, dan dalam bermuamalah. Semoga yang hadir siang ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma. Selesai mukhotimah. Ini tadi masih mukhotimah. Tema kita apa hari ini? Siapa bilang ghibah itu dilarang? Coba kita buka bersama-sama Qur'annya, surat 49 ayat 12. Kalau tidak buka nggak masalah. Saya sudah tahu mar'atus solihah hafal Qur'an semua. Dalam surat 49 Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tannibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismiu wa la tasabaqu wa yattab ba'dukum ba'dah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akimaitan karimun wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Apa artinya? Boleh dibacakan saya artinya? Itu ada mic di situ. Bab 9 Hujurat ayat 12. Ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu tannibu katsiran minadh-dhani. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan berdoa kepada Allah. Sungguh Allah menerima tobat. Ternyata di surat Hujurat ayat 12 yang melarang ghibah siapa? Allah. Judul kita apa tadi? Siapa bilang ghibah itu di? Jawabannya siapa? Allah. Selesai. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Itu kan jelas ya. Judul kita apa tadi? Siapa bilang ghibah itu dilarang? Setelah kita baca surat Al-Hujurat 12, yang melarang ternyata Allah. Berarti selesai. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, ghibah itu memang dilarang sama Allah. Sampai Allah mengatakan fatanu karimatuh, bagaikan makan bangkai saudaranya sendiri, menjijikkan. Oleh karena itu maka sebentar saya matikan dulu. Jadi kalau kita menggibah itu Allah membencinya setengah mati ya. Nah oleh karena itu Allah melarang ghibah. Boleh ayat 11-nya? Tadi kan ayat 12 ya. Ayat 11-nya sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum
Wala nisa'um min nisa'in asya ayyakuna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabu bil aqab. Bi'salimul musuku ba'dal iman. Wa malam ya'tub fa'ulaika humudz zalimun. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengamalkan suatu kaum terhadap kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. ternyata menggibah itu dosa besar. Dilarang sama Allah. Jangan mengolok-olok, jangan mencemooh, jangan ngerasani, ya. Jangan berkata yang tidak baik kotor. Ini kalau istilah Jepangnya namanya fufu fafa, ya. Nah, itu Allah paling benci banget gitu. Ada ayat-ayatnya jelas. Nah, sehingga gibah itu dilarang. Tapi ada gibah yang diizinkan. Nah, ini loh. Jadi siapa bilang gibah dilarang Allah? Tapi Allah masih memberikan kita kemudahan boleh menghibah. Tapi harus punya syarat. Apa syaratnya? Ada 7. Kalau nanti jenengan ternyata mau forward, sekarang kan gibah ada di sini, di jempol. Jadi kalau mau forward, lihat. Kalau masuk 7 ini aman. Kalau enggak, dosa besar. Dan ditunggu tobatnya sama Allah. Allah bilang, tobatlah ya, nanti akan Allah maaf menerima tobat. Jadi dosa besar, gibah itu nggak main-main. Nah, Rasul mengatakan watakhur riba minah gibah. Riba yang paling membahayakan itu gibah. Kenapa? Riba itu artinya apa? Penambahan. Nah, penambahan yang paling bahaya itu di gibah. Contoh nih, tetangga berantem. Fulan tadi malam perang dunia ketiga. Oh iya tak? Iya. Piring sendok mencolok kabeh, Mbak. Tapi ojo ngomong-ngomong, Mbak. Oh enggak. Yang diajak ngomong ini ketemu tanya. Mbak, Fulan, Mbak. Tadi malam katanya perang dunia ketiga. Iya tak? Iya. Sendok garpu gelas. Tadi belum ada gelas, sekarang sudah ada gelas. Mencolok kabeh. Tapi ojo ngomong-ngomong, Mbak. Oh enggak. Lah kok yang diajak ngomong ketemu, Mbak, Fulan, Mbak, perang dunia karo bojone. Sendok garpu panci, tadi belum ada panci. Sekarang nambah. Gibah itu enggak tambah kurang, tambah banyak. Akhirnya sak rungkut harapan tuh ngerti gara-gara ojo ngomong-ngomong. Ini dosa besar. Nah, oleh karena itu maka Allah izinkan gibah itu, diizinkan. Tapi ya punya syarat. Apa? 1. Tadalum namanya. Apa? Tadalum. Apa itu? Bila mana terdolimi. Tadalum atau terdolimi. Itu boleh. Jadi kalau kita sedang terdolimi, boleh. Umi, bantu saya bukakan surat 4 ayat 148. 4 itu An-Nisa 148. La yuhibbullahu ja'ra bisyu minal qali imam zalim wa kana Allahu samian alima. Ketemu? Kalau ratusan seret munggah ini, gak nemu-nemu wer barang munggah kebablas mudun maneh. Ketemu? Setelah itu kan wer. Ketemu? La yuhibbullahu ja'ra bisyu minal qawli ila man dzulib. Nah ini. Wa kana Allahu samian alima. Surat 4 148. Ketemu? Allah tidak menyukai
perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kalau didolimi boleh, tapi kalau nggak ada didolimi kayak tadi, cocok ngomong-ngomong itu ghibah. Karena ghibah itu membicarakan seseorang, orangnya nggak ada, itu disebut ghibah. Baik membicarakan kebaikan mau keburukan, hukumnya ghibah. Jadi penetapan Allah dan Rasulnya membicarakan orang yang nggak ada di tempat, baik kebaikannya atau keburukannya, itu hukumnya ghibah. Kalau membicarakan orang-orangnya ada, itu namanya pengumuman. Biar tahu kita. Nanti kalau tidak tahu ilmunya ini. Jadi ghibah itu membicarakan orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada namanya pengumuman. Nah, maka ghibah ini diizinkan kalau terdolimi. Contoh, rumah kemalingan. Kebetulan punya CCTV, tahu lagi pelakunya, kenal. Ini boleh disampaikan, datang, tapi menyampaikannya karena keterdolimi kan, menyampaikannya juga pada orang-orang yang dianggap bisa menyelesaikan. Jangan semua, kalau semua nanti balik ghibah lagi, maka datanglah ke kantor polisi. Pak polisi, ya ibu, ada apa? Mau lapor. Lapor apa ibu? Udah jadi Pak polisi nanti ghibah. Kata polisinya, ibu obatnya sudah diminum gitu. Lu kan membicarakan orang yang gak ada ghibah hukumnya. Ini boleh karena terdolimi. Nah jadi kalau kita terdolimi itu boleh dibicarakan kepada orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Misalnya Pak RT, Pak RW, kemudian lurah, gitu. Kemudian polisian, biar selesai. Jangan diceritakan, nanti ghibah lagi hukumnya. Jadi diizinkan Allah, tapi dengan catatan nanti mampu menyelesaikan. Syarat pertama. Jadi kalau tidak dalam kondisi terdolimi, forward dan lain sebagainya, berarti hukumnya ghibah. Yang kedua, urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau untuk urusan menyeru hal yang baik dan mencegah kemungkaran boleh digibahkan. Misalnya, Mbak, sudah terjadi kemaksiatan di sebelah sana. Pelakunya ini, hati-hati, anak-anak jangan lewat sana. Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sebaik-baiknya kita, Mbak, ini harus diginikan karena begini. Itu boleh dibicarakan. Orangnya nggak ada. Karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, fatwa dalam hal mencari fatwa. Nih saya ambilkan dua hadis, yang satu punya Bukhari, satu punya Muslim. Yang punya Muslim dulu ya. Datang kepada kalian, aku melihat datang pada Rasul Muhammad SAW Aisyah binti Qais. Datang ke Rasul, Fatimah binti Qais datang ke Rasul bilang begini, Rasul, saya dilamar dua orang, Muawiyah dan Abu Jahal. Terus Rasul bilang, Muawiyah, Abu Jahal, si ini, iya betul Rasul. Muawiyah itu orangnya miskin. Kemudian dia penuh kasih sayang, penyabar, pekerja keras. Penuh kasih sayang. Kalau Abu Jahal agak kasar, tapi dia ibadahnya juga bagus, gampang nempeleng. Sepengetahuan saya kalau istrinya minta uang ditempeleng dulu baru dikasih. Nah dalam hal ini yang menghibah siapa? Fatimah atau Rasulullah? Jadi Fatimah datang ke Rasul, minta fatwa. Rasul, saya dilamar dua orang, Muawiyah dan Abu Jahal. Rasul cerita, Muawiyah itu miskin, penuh kasih sayang, lemah lembut, pekerja keras. Kalau Abu Jahal itu kasar, tapi ibadahnya juga bagus, cuman gampang nempeleng. Kalau istrinya minta uang ditempeleng dulu baru dikasih. Ini yang menghibah siapa? Rasulullah. Boleh karena urusan mencari fatwa. Maka
Fatimah binti Qais memilih Muawiyah. Tapi ada wanita sekarang datang ke Ustadz saya dilamar fulan sama fulan. Yang mana? Oh fulan yang ini sama yang ini. Iya. Yang ini tuh miskin tapi ya hampir sama seperti Muawiyah. Kalau di sini seperti Abu Jaham. Ada loh yang milih. Saya kira nggak masalah Ustadz, saya tempi dengan 5 juta, 10 juta nggak masalah. Misalnya Mas 10 juta, sekue kuplak tapi dikasih. Besok Mas 10 juta, duit plak tapi dikasih. Akhirnya saya kira nggak masalah Ustadz, saya tempelengan 10, 20, selawi. Lu monggo ya. Nah maka jadi untuk urusan fatwa boleh menggibah. Amar ma'ruf boleh, terdolimi boleh, fatwa boleh. Itu tadi yang Muslim ya, sekarang yang Bukhari. Datang Hindun datang kepada Rasulullah SAW menceritakan suaminya. Rasul, suami saya medit meleki. Urusan untuk rumah tangga, waduh berat sekali. Untuk anak-anaknya berat. Tapi kalau untuk kesenangannya, sekarang dia memelihara burung dan bermain sangkar. Itu berapapun nggak masalah. Tapi kalau untuk urusan anak, apa kata Rasul? Rasul mengatakan, apabila memang suamimu medit meleki itu, boleh kau ambil atau kau curi saat dompetnya ditinggal. Sahih loh. Punya suami medit bakil meleki, boleh dicelotek. Kapan Ustaz? Pas mandi. Nggak bisa Ustaz, dibawa ke kamar mandi. Parah juga. Kalau tidak bisa dicuri, Rasul mengajarkan boleh memarkup harga. Jadi kalau kamu belanja boleh kau naikkan. Kalau suaminya medit meleki ya. Bisa, Mas, tadi kebutuhan anak-anak habis 2 juta. Padahal cuma 700. Boleh kalau suaminya medit meleki. Tapi Rasul mengingatkan, kalau suamimu soleh, terus suamimu dermawan, kok dibati, dicelotet, nerokok bagi istri. Nih ya, maka hati-hati. Nah dalam hal ini yang menggibah siapa? Hindun atau Rasulullah? Hindun datang cerita suaminya, berarti yang menggibah Hindun. Rasul memberikan solusi, boleh dicelotet. Ya. Kalau kita tanya kapan Ustaz? Ya pas mandi. Tidak bisa Ustaz, dompetnya di bawah. Ya kalau itu dibati. Nah pada waktu saya dapat pelajaran seperti ini, pada waktu kuliah kitab hadis, saya kan alhamdulillah 4 tahun itu sekolah mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad tuh saya sekolah. Sehingga selesai membaca loh ya, bukan hafal. Selesai membaca karena memang mata kuliahnya berapa? Saya cuman Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, Adli, Tobrani, Hakim, Ya'la. 15 kitab. Jenengan yang Islam sejak lahir sudah berapa? 11 ya. Jadi begitu saya masuk Islam tahun ketiga itu saya sekolah mahdan. Tahun 1 dan sampai tahun 3 itu 1 tahun setengah saya khusus sekolah itu jalan lain loh ya. Tapi sekarang teman-teman banyak pakai jalan lain. Kemudian sekolah lagi 2,5 tahun itu Tobari. Yang terakhir Ibnu Katsir, paling lama itu 4 tahun. Jadi 7 tahun itu cuma sekolah tafsir hadis atau tafsir Quran. Kemudian nambah hadis. Jadi kalau ilmu saya kurang, mohon maaf ya. Kalau ilmu saya nggak banyak, karena saya juga terlahir Katolik, baru masuk Islam, baru tafsir aja baru 3 yang selesai, hadis baru 15 kitab. Jenengan yang sejak lahir kan sudah 8 kitab tafsir, 10 habis kan. Jadi kalau ilmu saya nanti nggak banyak ya mohon dimaklumi gitu. Nah, maka disinilah ketika memberi fatwa boleh, urusan fatwa boleh menghibah. Nah, pas saya pelajaran ini kuliah, tiba-tiba ada 2 orang wanita ke rumah. Kok kebetulan kasusnya seperti Hindun, bilang begini, Ustaz, ini suami saya kok sekarang berubah. Kenapa Ibu? Ini Ustaz, sekarang untuk SPP itu sampai anak-anak nunggak 3 bulan. Loh, Bapak di PHK? Enggak Ustaz. Sakit? Enggak. Bapak sekarang melihara burung. Banyak sekarang sama sangkarnya.
Saya ingat kemarin pelajaran tentang Hindun itu. Terus saya bilang, kalau gitu gini Bu, nanti kalau Bapak mandi atau ini ambil dompetnya. Tidak bisa Ustaz, kemana-mana dibawa. Tidur aja taruh bawah bantal. Wah susah. Kalau gitu di markup. Di markup. Jadi kalau ada pembelanjaan di markup tetap medit. Wah kalau gitu gini Bu, cari orang yang bisa pegang burung, ambil satu persatu, kemudian dijual. Sehari satu-satu. Nanti kalau ditanya bilang ucul. Mungkin gak serantan ibu ini. 15 dijual langsung hari itu. Terus suaminya datang, nanti ucul. Masa ucul 15 ucul kabeh. Oh disuruh satu persatu kok gak sabar. Nah maka boleh kalau suaminya medit meleki ya. Yang ke berapa? Keempat. Yang keempat ini nanti saya kirim kok. Saya kirim bisa dibagi siapapun. Ini Quran dan hadisnya ada di sini ya. Jangan sekarang dengerin aja. Yang keempat itu untuk memberitahukan atau memperingati kondisi bahaya. Itu boleh digibahkan. Misal jangan lewat gerbang sana. Kenapa? Sekarang banyak anak-anak bermaksiat di sana. Ada yang berjudi, ada yang minum minuman keras, buka botol. Nah itu boleh boleh disampaikan ya. Boleh. Kenapa? Untuk supaya anak kita nggak kena bahaya di sana ya. Nanti dicegat wayamu kan repot ya. Itu boleh dibicarakan. Yang kelima, nanti setelah itu kita diskusi ya. Yang kelima, boleh menggibah orang yang disebut mujahir. Apa mujahir? Mujahir itu orang yang maksiatnya terang-terangan, tidak punya malu, itu namanya mujahir. Ini bukan ponanya Bandeng ya, itu mujair. Ini mujahir ya. Kalau mujair ponane Bandeng nih. Tapi kalau ada orang seperti itu jangan gini, ponane Bandeng, jangan. Kan tidak boleh mengelolok juga. Nah, itu boleh disampaikan. Yang keenam, itu bentuknya pengenalan. Pengenalan boleh. Contoh nih, pemilihan RT, pemilihan RW, bupati, wali kota, nah itu kan digibahkan itu. Oh, Bu Kofifa bla 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 bla, oh Bu Lulu bla 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 bla, oh Bu Risma bla bla bla, itu boleh karena pengenalan itu boleh. Nah ada satu kasus terjadi, boleh saya kasih contoh yang terjadi pada diri saya, boleh ya? Tuh, kalau tidak boleh ya sudah tak boleh apa? Boleh. Pada waktu itu saya belum Islam. Kami itu punya grup 5 orang, A, B, C, D, E. Saya paling muda, E. A ini sudah menikah, B sudah menikah, C sudah menikah. A, B, C ini Muslim semua. D belum menikah, tapi sudah ada pasangan. Ini Muslim. Situ tok lho sing Katolik. Yang betik sih sana ya. Nah, 5 ini pernah kami juara 3 cipta lagu remaja. Vokal grup kami ini folk song ini bagus sekali. Kita pernah juara di Kota Madia, pernah nasional nomor 3 ya. Lagu yang siang-siang di Kebun Nanas itu karya kami. Nah, 5 orang ini A, B, C, D, E. Nah A, B, C ini itu setiap kali latihan mesti tanya gini, karena sudah menikah kan. A ini tanya, B, dimasak nopo bojomu? Rawon. Dia tanya ke A, dimasak nopo? Soto. Ketika tanya C, kangkung. Latihan lagi kapan hari? Tanya-tanya lagi, dimasak nopo? Jangan bening karo Bali. Satunya lodeh karo pindang. Yang C, kangkung. Setiap kali ini ditanya masam, jangan asem ini kangkung terus. Akhirnya saya usul, ayo latihan nih ngomongnya Mas C. Apa? Aku pengen ngerti, lu sampai tahu nih kangkung. Nah, terus ya apa caranya? Wali latihan saya minta pamit ke toilet. Akhirnya latihan di rumah C. Saya betik kan ini, Mas, aku nyemburi. Oh iya, mau bodik masuk. Apa tujuan saya? Buka tudung saji. Ya Allah, kangkung beneran.
cah kangkung. Terus saya keluar bilang, aku ya melok pipis ngono kabeh. Cuman ingin melihat cah. Kapan lagi latihan, lagi kapan itu coba lagi di rumah dia, kangkung lagi. Nah, pas kami ke Jakarta, yang kami menang itu, waktu itu kereta apinya masih gaya baru, 9.000 rupiah. Dan kamar mandi tuh nggak ada tempat tuh, orang tidur geletaan di mana-mana ini. Ya, masa itu tuh, masa seperti itu. Mau naik Mutiara nggak nututi, ya, mau naik ini nggak nututi Mutiara Selatan gitu, nggak nututi naik Bima. Itu 9.900 rupiah. Itu ingat betul kami. Waktu di stasiun Purwokerto, Mas C ini masuk ke, karena nggak kuat turun, pipis di kamar mandinya stasiun. Ternyata terkunci, nggak bisa keluar sampai kita berangkat. Kita berpikir sudah naik lah, tapi di gerbong mana gitu. Tiba-tiba telepon kelurahan berdering. Ternyata si C tertinggal di Purwokerto. Nanti naik kereta berikutnya lagi nyusul. Teleponnya masih begini tuh. Zaman itu. Telepon masih begitu. Dan yang punya orang-orang tertentu aja. Nah kebetulan yang namanya C di kampung kami itu ada 5 orang. Namanya sama C semua. C ini misalnya C Maksum, C Imam, C ini, tapi C semua. Nah waktu ada kabar dari mana kelurahan bahwa C kecepit lawang di mana toiletnya ini terkunci, belum bisa pulang, kampung rame. C sopo sih? C sing ndi? C sih kangkung. Oh kangkung. Nah itu boleh dibicarakan untuk menunjukkan yang mana, karena banyak. Tapi kalau orangnya datang jangan ini, ikut kangkung itu kok jangan. Itu nanti tidak boleh lagi di Al-Hujurat 11 ya. Nah yang terakhir, yang keenam, tarbiyah. Tarbiyah itu pembelajaran. Jadi di sekolah boleh menggibah. Guru-guru, ustadz itu tidak ada yang menggibah, semua menggibah. Suatu saat dia akan menggibah Einstein pas ngajar matematika. Dia akan menggibah geometri, dia menemukan. Kapan-kapan dia akan menggibah Thomas Alva Edison tentang listrik, betul nggak? Guru itu menggibah semua, diizinkan sama Allah karena tarbiyah. Dan yang ketujuh, siar dakwah itu boleh. Saya dari tadi gibah siapa? Fatimah binti Qais, Hindun, Rasulullah, kangkung, kita gibah semuanya. Boleh karena ini untuk urusan dakwah. Nah ini, jadi kalau nanti jenengan mulai sekarang dapat share-sharean apa, ya masuk enggak 7 syarat ini? Kalau masuk silakan di forward. Kalau enggak, wah tetap baik. Hukumnya gibah, jangan diteruskan, malah orangnya dijabri. Ya, nah. Kenapa bahayanya gibah? 1, Allah akan murka sebagaimana di surat 49 ayat 11 dan 12. Kemudian Rasul mengatakan orang yang menggibah itu hatinya keras. Yang ketiga, memicu pertikaian, permusuhan. Karena apa? Biasa toh kalau digibah tuh, oh dadi ngono ta Mbak, nang mburiku ngomong ngono wis nangane musuhan, ya. Yang keempat, itu orang menggibah itu gampang sekali dia berbuat maksiat. Yang kelima, melenyapkan amal ibadah. Jadi gibah itu mengurangi amal ibadah. Yang digibah dosanya diampuni, ya. Tapi kalau menggibah yang untuk peringatan bahaya tadi boleh. Ini ada kasusnya. Saya nggak sebutkan. Ini kasus di majelis taklim. Kebetulan ibu-ibu semua. Bukan orang miskin. Bukan orang yang jahat, enggak. Orang kaya berada. Cuman dia itu suka ngoleksi. Apa namanya? Klip tuh ya. Pokoknya ada barang yang dia suka, punya teman, diambil. Nah ya klip tuh ya. Nah itu dia. Suatu saat akhirnya jadi pembicaraan karena 3 orang sudah jadi korban. Tahu yang ngambil beliau karena ada CCTV-nya. Cerita punya cerita. Oh iya mbak, baik oh iya mbak, ini loh film itu ditunjukin. Oh mbak Fulan yo, ini dia. Tiba-tiba datang 1 orang. Tidak boleh menggibah. Ini gak gibah, ono hukumnya oleh memberikan peringatan bahaya. Iki loh, sesuk kate nang omahku gitu loh. Lah lek ngono mriki sono kabeh barangmu mbak.
Akhirnya apa? Sebelum ke rumahnya benar-benar diringkesi. Benar-benar diringkesi. Rumah kamar tamu itu gak ada apa-apa kecuali tikar. Tikar yang dari kayak kain itu. Nah cuman itu tok. Nah, pas datang masuk ke kamar ada tembusan pintu lagi. Begitu masuk ditanya, Mbak minum apa Mbak? Wis sembarang. Panas adem, sembarang. Dia tak kayak sih Mbak. Masuk dia ditutup pintunya. Keluar sudah gak ada. Sakloso nih melok hilang. Nah sudah, nah ini boleh diceritakan yang model begini supaya tidak merugikan yang lainnya. Nah, jadi ada 7. Mudah-mudahan mulai sekarang hati-hati, jangan gampang menggibah karena itu masuk bagian dosa besar. Kalaupun kita dulu pernah seperti itu, atau kita pernah menggibah yang ternyata tidak masuk syarat ini, cukup satu saja, tobat. Tobat itu apapun diterima sama Allah. Dalam surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha asarabukum bikafiakum min sayyatikum. Boleh saya dibacakan terjemahnya? 66 At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan kamu akan menghapus darimu kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan lagi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Tuh, ternyata kok masih mudah-mudahan ya gitu ya. Kan mudah-mudahan. Apa tujuan Allah pakai mudah-mudahan di ayat ini? Supaya kita hati-hati. Tapi kepastian kita masuk surga tidak mudah-mudahan. Coba buka surat 19 ayat 60. Ila man taba wa amana amilan soleh yadkhulul jannata la ya'lamuna sayyi'ah. 19 ayat 60. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengajarkan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Tuh, jadi kalau orang tobat itu tidak pakai mampir neraka. Kalau tadi di 66 ayat 8 katanya masih asarabukum, mudah-mudahan Allah. Ini mudah-mudahnya bukan tidak pasti. Supaya kita hati-hati ke depan gak berbuat lagi. Tapi kepastiannya bahwa kita pasti masuk surga. Orang yang bertobat itu pasti masuk surga. Kemudian dosa-dosa dihapus. Surat 25 ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Ila man taba wa amana amilan surya yubadilullahu sayyatihim hasan. 25 70. Jadi dosanya pasti dihapus. Tidak cuma dihapus, malah dipindahkan kebaikan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal kebajikan, maka mereka itu Allah akan memberi kejahatan mereka dengan kebaikan. Tuh. Jadi yang biasa nyelotet uang suami, terus tobat malam ini sore ini, maka catatan nyelotet sejak menikah sampai hari ini dipindah kepada kebaikannya, memberatkan timbangan kebaikan. Makanya nak kafir duluan kayak saya. Dosa kafirnya memberatkan kebaikan. Tapi jangan ditiru ya. Ayo tak nyoba kafir telung dino. Pas nyoba kafir telung dino keserempet mati nyenye tuh. Ulaika sabunar hum fiha khalidun, karena mati dalam kondisi kafir. Nah, itu jadi jangan menggibah mulai sekarang. Kalau pernah tobat saja diampuni oleh Allah, itu janji Allah. Sebesar apapun tobat dosa kita tuh luar biasa. Kapan-kapan kalau ada umur dan kalau mungkin mau ngaji bareng, rasanya perlu saya menyampaikan dahsyatnya bertobat. Kalau diundang lagi, nanti bisa kita bahas judulnya dahsyatnya bertobat. Sebenarnya sudah saya tawarkan teman ya, dahsyatnya tobat. Siapa bilang gibah dilarang, banyak sekali. Monggo kalau mau diundang lagi. German kok yang diundang nih. Nah itu, ini ada 20 menit saya tawarkan. Siapa yang mau nambahin materi silakan duduk sini, saya tak duduk sana. Atau ada yang mau kita diskusikan, monggo. Di luar tema boleh, sesuai tema boleh. Kalau nggak ada tak tutup, berangkat lagi saya.
Saya tuh ragu-ragu loh. Apa benar jamnya? Saya tanya Bu Novi, Bu benar ya? Ya benar Ustaz, memang jam 1 siang gitu. Oh, jarang taklim jam segini. Biasanya jam 9, jam 10 gitu. Atau badu asar gitu ya. Badu asar banyak. Saya masih badu asar tuh di Cemengkalang ada, di Manyap tuh ada. Tapi kalau badu duhur baru ini ya keren juga lah. Nggak ada, kalau nggak ada tak tutup. Nggak ada, ya silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja yang saya tanyakan. Kebetulan saya ini tidak sedekah sakit. Kan sakitnya dirasakan. Tapi kalau kita memberitahukan kepada saudaranya itu bagaimana? Termasuk hibah saudaranya? Enggak. Karena itu ada unsur amar ma'rufnya, kebuat kebaikannya. Kan dibagi dua, amar ma'ruf berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau memberitahukan sakit ada ma'rufnya. Di mana ma'rufnya? Supaya semua ikut mendoakan. Jadi boleh. Boleh. Tapi penyakitnya yang disembunyikan tidak usah dijadikan topik. Khawatirnya jadi gibah nanti. Loro apa Mbak? Kok bisa Mbak? Kenapa? Iya. Boleh disampaikan sakitnya, tapi tidak usah diuraikan. Dan tolong kalau datangnya orang sakit, itu ingat pesan Rasul. Kalau orang sakit, man idal mu'min idam marido, au ila qatayahu busala. Sesungguhnya ketika seorang mukmin diberi sakit, Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahannya. Wala ima'utu darajat, dan akan diangkat derajatnya. Jadi kalau menghadiri orang sakit itu jangan tanya, kenapa Mbak? Kok iso loro apa? Iki wis loro cok ditakoni. Kalau tanya itu yang jaga. Ini dikasih semangat, Mbak. Alhamdulillah Mbak, jenengan sedang disayangi Allah, sedang gitu. Dan ojo ditanya aneh, koncoku Mbak kok sampean rong dino mati Mbak. Iki sesuk budal wong iki gitu. Jangan ya. Ajak semangat itu kebaikan. Gitu ya Umi, masuk amar ma'rufnya. Boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cukup. Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah saya kirimkan.